Assalamualaikum Akang Teteh, kembali lagi bersama Anom. Daluke, channel Anom Daluke. Hari ini kita mau bincang-bincang lagi bersama salah seorang GM yang mempunyai pendidikan yang cukup tinggi. Nah, ini akan sharing-sharing ya. Ya. Ngeri gelarnya. Doktor yang jadi GM atau GM yang jadi doktor ya? Nggak tahu deh, ntar kita... Bukan dokter ya? Bukan, doktor. Oh, dokter. S3 bro. Oh, S3. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol sama beliau ya. Beliau sekarang GM di Hotel Bintang 4 di Bandung ya. Kita ketemu nanti. Siapa beliau? Assalamualaikum Akang Teteh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita baru keluar nih, Bro Anton. Das. Thank you ya, udah mau diajak keliling-keliling sore nih sama Anom dan Daluke nih. Ngobrol-ngobrol sedikit tentang background dari pendidikannya Pak Anton ini yang luar biasa sekali ya. Jadi gini Bro Daluke, tahun 2012 atau 2013 ya, gue masih front office manager. Jadi waktu itu kita ada kontes ya, resepsionis competition di Bandung gitu loh. Dan salah satu jurinya Bro Anton ini. Kasih kartu nama dong. Iya. Pas lihat kartu nama, gue bingung. Ini GM gelarnya nggak biasanya gitu loh bro. Biasanya yang lain kan polos-polos aja. Jadi Bro Anton jujur pada saat itu ya, di tahun itu saya juga kebetulan alhamdulillah bisa lanjut sekolah lagi. Waktu itu buset, gue bilang nih aneh bro, nggak ada lah bro. Tahun segitu sekarang kan udah banyak ya GM yang continue pendidikan kayak S1, S2. Iya. Tapi itu kan tahun 2010-an gue udah lihat kartu nama lo, buset dah. Nah, gue mau nanya nih bro, motivasi lo waktu itu, kita lo gue aja ya. Iya. Sebetulnya pengen jadi dosen atau jadi kerja di hotel sih? Dari awal nih ya. Iya. Pertama, kenapa kok gua selesai dokter itu usia 3? Agak kencang dikit mungkin, takut nggak kedengeran sama ini sama penggemar nih, bukan penggemar, pemirsa Anom Daluke. Dokter itu usia 34 kan sebelum aku di GH gitu. Aku tuh masih jadi GM Manado gitu. Udah dokter. Tahun berapa tuh kira-kira? Umur gua 34 2008. Gua masuk ke GH kan 2009. Berarti 2008 sebelumnya lagi berarti. Ya, jadi intinya sih masuk waktu masih di GH Universal tuh umur gua masih 35 atau 36 gitu. Itu udah dokter. Udah. Oke. Jadi gini, ceritanya begini, sebenarnya bukan kenapa saya ambil sekolah secara kontinuitas itu sebenarnya satu tujuan pertama, yang paling pertama adalah saya suka sekolah. Oke. Simpel ya. Iya. Saya suka sekolah. Suka belajar lah gitu. Mencari ilmu gitu ya. Karena menganggap diri saya selalu tidak bisa apa-apa. Oke. Jadi dan ternyata setelah saya menggeluti dunia pendidikan itu ada satu filosofi yang menarik gitu. Semakin Anda mempelajari sebuah ilmu, semakin tahu kebodohan. Ternyata Anda tuh bodoh banget. Keren banget. Jadi memang, jadi dulu kan pikiran kita gini, S1 mungkin posisinya segini gitu. Harapan kita S2 aja mengerucut lagi, S3 mengerucut lagi, berbalik. Oke. Yang satu tuh segini, S2 segini, S3 segini nih. Lu jadi semakin tahu kalau bukan dalam tanda harfiah ya, dalam kosakatanya adalah ya ampun gue tuh nggak tahu banyak ya, gue tuh banyak yang nggak tahu ya. Jadi jadi kayak gue bego banget ya. Jadi, sebetulnya ini kali bro ya, the more you know, the more you don't know gitu ya. The more stupid you know gitu. Kalau kata Steve Jobs, stay foolish and hunger gitu ya. Iya. Jadi nggak pernah merasa puas ya. Merasa puas. Karena ilmu itu, dan saya tuh S1, S2, S3 tuh konsisten ya, accounting. Pikir gua kan
mengerucut dong tadi gue bilang. Wah. Ternyata semakin gue dipelajari semakin banyak. Gila ya, gue bego banget ya gitu. Jadi akan menjadi aneh apabila ada somebody graduated from doctoral degree yang merasa angkuh. Itu saya bingung malah gitu. Oke. Yang dia berperilaku angkuh, sombong, tidak humble, saya bingung. Karena because they know somebody who's graduated from doctoral degree itu karena banyak semakin dipelajari semakin gila gue nggak tahu apa ya gitu. Nah bro, mengenai S3-nya sendiri lu ambil di mana? Aku ambil di IAI. Oke. Ya itu Yayasan Akuntansi Indonesia. Yang di Jakarta ya. Jakarta. Kalau S1 S2-nya di Satunya UI, S2-nya UGM. di Jogja ya. Satu Jakarta, S2-nya UGM ya. Nah, jadi memang sebenarnya bukan sekolahnya sih sebenarnya. Mungkin gini yang agak beda di dunia kita sini, dunia hotel gini adalah kok ada ya. Karena jujur ya, teman-teman sekolah gue senang ya, teman-teman GM sekolah gue senang. Baru Bro, sorry sebelah sini bro. Wajahnya kurang terlihat. Ini gantengnya teman kita nih. Nggak senangnya gini maksudnya, senang gitu karena dulu itu saya nggak bisa sebutkan tapi ada beberapa teman-teman yang bro lu ngapain jadi GM dulu bro? Lu S3 lu ngapain sekolah capek-capek? Ngapain lu jadi GM? Orang D2 aja jadi GM, lu udah jadi GM. Itu banyak buat SMA aja bisa bro. Ya. Itu 10 tahun lalu tuh banyak sekali yang bukan saya itu ya, banyak teman-temannya lu kurang kerjaan nih bro ya gitu ya. Lu temen lu D2, D1, D3 aja udah jadi GM, ngapain lu capek-capek amat gitu. Itu tuh bukan itu ya, istilahnya kayak terus jawaban gue cuma apa? Alasan lu apa sih? Jawaban gue cuma simpel. Iya. Enggak bro, iseng bro. Karena gue dengan baca bahasa gue iseng. Selesai bro, penjelasannya bro. Dia banyak pertanyaan lagi ya. Sebenarnya kan nggak mungkin iseng lagi. Lalu maksudnya gini, saya nggak bisa. Bahkan yang bersama pun masih ada orangnya. Jadi maksudnya aku cuma bilang iseng bro, gue cuma ya iseng aja lah bro. Iseng sih bro. Nah, hal seperti ini gue cuman gue happy teman-teman sekarang di hotel yang GM sekarang lanjut S1, lanjut S2. Dimana saya nggak happy gitu ya. Dan happy-nya adalah ternyata mereka bedanya mungkin ya, saya itu adalah yang kalau saya sekolah itu ada dua sebenarnya. Selain sekolah, pertama di senang sekolah, kedua adalah saya mempersempit apa ini? Ya kalau saya apply ke tempat-tempat perusahaan-perusahaan dulu, zaman dulu, ya pasti saya yang dilihat dong, ngapain orang lain. Iya. Betul ya? Benar. Paham nggak sih ya? Yeah. Jadi mempersempit persaingan, kompetisi lah. Karena lu punya kompetensi yang lebih dibandingin orang yang lain gitu loh. Makanya sebenarnya Pak Anton, aku mau nanya nih, kiat-kiat Pak Anton untuk sekarang ini antara membagi waktu buat karir, kemudian buat sekolah, buat keluarga, biar yang masih pada muda bisa ngikutin cara-cara Pak Anton. Apalagi kok jadi bapak sih? Lu segen ya kayak bekas anak buah ya dulu ya? Dulu bapak gue kerja bareng, aku pernah kerja bareng sama dia. Bro aja bro, aduh tua amat lu. udah sama-sama GM ya. Jadi biar anak-anak muda yang masih kerja di hotel bisa terinspirasi dengan sepak terjang, nggak saya cuma iya. Intinya cuma ini sebenarnya sih saya. Tadi saya seneng sekarang teman-teman di hotel sudah mulai melanjutkan sekolahnya. Itu saya kesenangan. Dulu saya sempat diledek segala macam dan jawaban gue tetap gue iseng bro gitu ya. Jawaban gue kayak gitu ya supaya tidak banyak pertanyaan lagi. Ketiga adalah tidak ada kata terlambat buat belajar. Gitu. Jadi bagi gue itu satu terlambat ya. Gak ada terlambat. Mau dimulai sekarang, mau dimulai 10 tahun lalu, bukan yang kata terlambat. Bahkan ada teman-teman di Jakarta yang GM, saya sempat shoot di klubnya mereka pun lulus S2, bangga sekali saya. Saya adalah orang pertama yang mengacungkan jempol di dalam grup. Satu, kedua, bahkan saya sampai udah lanjut tanggung S3 lah sedikit lagi, gue bilang cuma 4 tahun. Nah, cuman maksudnya adalah bagaimana cara membagi. Memang perih ya. Pulang malam lah ya, jelas itu ya.
kebetulan S1 saya sambil kuliah, sambil kerja. S2-nya kuliah doang. Nah, S3 sambil kerja. Jadi memang kalau lu bilang orang kan nggak tahu kita perjuangan kita dari itu ya. Taunya Bro Dida, Bro Andri kayak begini. Tapi kan mereka tidak tahu perih darah-darahnya sampai nggak punya uang untuk bayar uang kuliah segala macam. Jujur aja gue sampai waktu itu antara keluarga, tapi juga gue dikit lagi tanggung. Sorry, itu udah berkeluarga belum, Bro? Waktu kuliah lagi itu? Saya menikah udah S2 emang. Oke. Saya menikah udah S2. Saya S2 di usia 27. Udah nikah tuh ya? Belum nikah, belum. Oh, belum nikah. S3 udah. S3 udah nikah. Oke. Nah, maksudnya pertanyaannya adalah bagaimana bagi waktunya? Ya jujur kalau S1 S2 saya nggak pakai, belum ada keluarga. Dia baru ada keluarga. Jadi bagi waktunya lumayan perih ya. Iya. Tapi nggak punya uang ya. Tapi nggak punya uang untuk bayar ada uang tujuan kuliah. akhir yang benar-benar mau dicapai gitu kan. Ya, Sang berkorban seperti itu. pertama di keluarga saya mostly memang pecinta sekolah. Oke. Ya. Kenapa saya suka sekolah mungkin diilhami oleh keluarga. Berarti influencernya pertama dari keluarga ya? Di keluarga besar. Siapa, Bro? Bokap yang influencer utamanya atau nyokap? Enggak, justru malah bukan orang tua saya. Yang menjadi influencer malah adik-adiknya dari bapak, adiknya dari ibu. Jujur kenapa Siap. sambil itu mereka, dan waktu itu memang salah satu bukan apa ya, saya pengen menjadi lulusan pertama S3 yang pertama sekali yang menggenggam S3 di keluarga besar saya. Oh, ada obsesi ya? Obsesi itu Siap. Obsesinya tercapai, Bro? tercapai. Lupa saya usia berapa, 34, 33, lupa saya. Udah lama sekali. Udah pembelit sama PNL kali ya? Nah, enggak sih, cuman pesan saya sih gini ya. Tadi yang terakhir adalah jangan ada kata terlambat. Siap. Jadi So, mau di usia mau 20, 30, 40, 50, 60 gitu ya. oke. Jangan pernah ada kata terlambat. Kedua, apa ya? Lebih kepada gini, semakin Anda mendalami ilmu, semakin trust me, lu semakin humble orang. Lu semakin sederhana hidupnya. Lu makin itu makanya tadi aku bilang kalau ada yang seperti itu dan dia gua agak bingung ya. Iya. Dan lebih jadi apa ya, lebih kepada kalau saya sih pribadi sih simpelnya sih gini lah. Simpelnya adalah tadi saya sampaikan, semakin dipelajari semakin saya tahu banyak yang saya nggak tahu. Siap. Itu ya cuma itu. Pertanyaan selanjutnya, untuk hobi-hobi saat ini apa nih buat mesti luang waktu? Tapi ada luang waktu nggak nih, Bro, ngomong-ngomong? Sibuk banget gitu ya. Apa nih, Bro, untuk killing the time sama refreshingnya lah? Ya finally ya saya baru on board lagi di Bandung, which is tempat tinggal saya di Bandung. Finally saya bisa baru dapatkan kembali hobi saya lama. Hobi saya memang saya motor. Dan motor saya itu kebanyakan bukan motor standar, tapi memang sukanya saya Custom ya. Jadi itu hobinya. Ya kan? Gua dengar udah banyak di garasi ya. Iya, itu. coba dilihat dulu tadi apa gitu. Sebagai modifikasi, Custom ya. Saya suka custom. Kalau yang sifatnya gerakan, Bro, mungkin ada olahraga apa kayak tenis kayak mungkin atau apa? Ya dulu lah. Sekarang mungkin Sekarang cuma berenang aja sih. berenang masih ya. Sip. So balancing life-nya ada ya, buat keluarga ada, buat kerjaan ada, sekolah. Terus udah gitu apa? Hobi ya bisa Satu tersalurkan. lagi deh, kalau misalnya buat saat ini masih ada cita-cita yang masih buat diraih ataupun yang masih diimpikan untuk saat ini gitu Pak. Hanya satu, Bro, Apaan? jadi dosen. Subhanallah. Insya Allah itu bisa. Ya? Mungkin Bisa. Jadi- Kenapa, Bro? Ya kita dapat ilmu dari orang lain, Mhm. ya wajiblah kita juga berikan pada orang lain. Dan tidak boleh pelit sama ilmu lah.
Ada kampus idaman atau bebas aja nanti sesuai dengan? Sudah banyak panggilan sih sebenarnya saya. Oke. Cuma saya selalu bilangnya adalah, Pak, ya saya belajar dulu Pak. Saya bilang gitu. Siap. Jadi saya pikir saya tinggal nanti milih yang mana. Siap. Oke. Akang Teteh ya yang ada di channel Anom Daluke. Demikian bincang-bincang ringan kita dengan salah satu GM yang seneng banget sekolah ya. Jadi GM yang dokter atau dokter yang GM, gue bingung nih. Ya karena keduanya nggak bisa dipisahkan ya. Karena dan kedua-duanya otomatis saling saling mengisi lah ya. Karena di pekerjaan kita juga pastinya ilmu dibutuhkan. So sahabat Akang Teteh Anom Daluke, sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Saya Anom Daluke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apakah kau merasakan